Halo, nama aku Wenda Ainur Rohmah dengan NIM 2210084. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raihan Fazilan Syafantona dengan NIM 2203223. Saya Revi Wijaya dengan NIM 2207339. Halo, aku Saskia dengan NIM 2203306. Tema proyek yang kita ambil yaitu Show Your Verbal Ability with Social Media Activity, di mana tema tersebut merupakan Hasil rampungan dari pemikiran kami yang mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dibagi ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok stand up komedi, kelompok pantun, kelompok monolog, kelompok vlogger, dan kelompok presenter. Adapun perencanaan proyek untuk peserta didik itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan ketua proyek, yang kedua menyusun timeline, yang ketiga merealisasikan timeline, yang keempat Yaitu ada mengisi jurnal harian yang diisi dari hambatan serta laporan dan nanti diisi melalui Google Drive. Yang kelima yaitu melakukan finalisasi produk. Yang terakhir itu ada menyajikan produk atau mempresentasikan produk di depan kelas. Adapun perencanaan proyek untuk guru itu sendiri ada beberapa langkah. Yang pertama itu menentukan tema, yang kedua pembagian kelompok melalui angket, yang ketiga membuat timeline perencanaan, yang keempat merealisasikan timeline, dan yang kelima yaitu melakukan mentoring melalui jurnal harian. Yang keenam yaitu memantau finalisasi produk. Yang ketujuh memberikan refleksi kepada peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, yang dimana LKPD ini digunakan dalam pembuatan proyek. Nah, salah satu outputnya itu adalah proyek video. Oke, di sini sudah dijelaskan ya bahwasannya pertama itu harus ada tentang petunjuk umumnya. Nah, ini tuh menyangkut dengan langkah prosedurnya gitu. Kedua, ini mencakup tentang identitasnya untuk di lembar pertama bagian LKPD. Lanjut di bagian kedua, ini ada tentang tahap 1 mencari topik aktual. Nah, untuk penugasannya sendiri kita ambil contoh seperti ini. Misalnya, topik yang kita ambil itu mengambil dari bagian asesmen diagnostik yang sudah kita pilih. Misal saya memilih asesmen diagnostiknya itu adalah presenter. Oke, saya akan mencari topiknya itu apa. Misalnya topik referensinya itu tips and trick bagaimana menjadi presenter yang hebat, tips and trick bagaimana menjadi presenter yang percaya diri segala macam. Saya tulislah di bagian sini 1, 2, dan 3. Kemudian sumbernya dari mana? Kalau misalnya saya mengambilnya dari media sosial, maka saya akan mencantumkan linknya tersebut di kolom sumber. Lanjut, di tahap kedua ada identifikasi dan analisis topik gitu. Nah, tadi kan sudah dicantumkan bahwasannya ada 3 sumber dan 3 topik yang bagian awal di tahap 1 seperti ini. Nah, dari ketiga ini kita identifikasi nih kira-kira konsep video mana dan topik apa yang akan kita bahas dan akan kita bawa pada saat nanti kita membuat project video. Nah, dari ketiga ini kita harus memilih satu gitu. Nah, ketika satu udah yang kita pilih, oke, kita tulis pada kolom sini. Oke, apa topik yang akan kita pilih? Kemudian bagaimana dengan deskripsi topik tersebut? Dijelaskanlah dalam LKPD. Dan untuk publikasiannya sendiri kita juga memilih apakah lewat sosial media YouTube atau TikTok seperti itu. Lanjut pada tahap ketiga. Nah, pada tahap ketiga ini kita kembali mereview apa yang sudah ada di dalam video pada tahap pertama. Tadi kan ada 3 video awal. Nah, kita review nih, oh kira-kira apa ya poin-poin dari ketiga video ini? Oh kira-kira apa ya teknik yang mereka gunakan gitu. Kemudian tahap 4-nya adalah pembuatan video. Nah, ini merujuk pada apa yang sudah dicantumkan di dalam tahap kedua. Di tahap kedua di sini kan sudah dijelaskan bagaimana apa topik yang kita pilih, deskripsinya gimana. Nah, pada saat pembuatan video itu tuh kita juga mempersiapkan masalah teknis gitu. Apalagi masalah dengan naskahnya dan outline untuk vlognya itu seperti apa.
apa sih poin-poin yang ingin kita sampaikan gitu. Kemudian kita juga harus menyiapkan terutama peralatan yaitu kamera, tripod dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan pembuatan video. Nah, pada tahap terakhir ini adalah tahap presentasi dan diskusi. Setelah pembuatan video selesai, maka video tersebut harus dipresentasikan. Nah, dari presentasi tersebut pastikan ada nih sesi untuk diskusi atau tanya jawab. Nah, pada bagian tersebut itu kita mencatat apa saja pertanyaan dari teman-teman kita atau pertanyaan dari dosen kita sendiri. Nah, atau dari guru kita gitu. Nah, setelah itu pada bagian kolom bawahnya ini adalah refleksi proyek yang bisa dimunculkan di layar yang dimana ini ada satu pertanyaan terkait bagaimana sih tentang pengalaman siswa mengerjakan proyek ini dan bagaimana ketertarikan antara proyek ini dengan materi sosialisasi dalam bermasyarakat. Nah, seperti itu ya untuk penjelasan tentang LKPD-nya. Halo. Nah, Kang Raihan, kita ini dari kelompok Perbal punya pedoman dan juga format penilaian. Ada 5, Kang. Salah satunya adalah proses diskusi. Nah, proses diskusi ini memiliki aspek yang dinilai, yaitu keaktifan saat diskusi dengan skala skor 1 sampai dengan 3. Nah, pasti adanya format penilaian. Teman-teman semua bisa dilihat ini merupakan format penilaiannya. Nah, selanjutnya ada apa ya, Kang? Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan proyek atau penilaian antar teman dengan pedoman penilaian sebagai berikut. Nah, kalau untuk di pelaksanaan proyek ini yang pertama itu yang dinilai itu ada kebagian kontribusi, kemudian kerjasama, kemudian ada lagi yang dibawahin lagi yaitu bagian tentang tanggung jawab dengan kriterianya itu sebanyak 3 dengan skala skor 1 sampai 3. Nah, untuk format penilaiannya sendiri ini bisa teman-teman saksikan ada di layar yang sudah ditampilkan. Nah, ini untuk pedomannya. Nah, terus kemudian ada apa lagi sih selain itu? Nah, ada LKPD, Kang. Nah, LKPD ini sama, masih berskala 1 sampai dengan 3 dengan aspek yang dinilai salah satunya adalah kejelasan tulisan, muatan informasi, jawaban, dan juga memiliki format penilaian yang sesuai dengan pertanyaan di atas. Nah, ini Kang format penilaiannya yang paling atas. Iya. Nah, kemudian yang poin keempat itu adalah penyajian tentang produk. Nah, terus bagaimana sih dengan pedoman penilaiannya sendiri? Jadi untuk pedoman penilaian sendiri itu ada beberapa aspek yang dinilai. Salah satunya itu adalah estetika visual. Kemudian itu adalah konsistensi. Dan yang terakhir itu adalah kesesuaian materi dengan skala 1 sampai 3. Wah, selanjutnya pasti ada poin-poinnya dong, Kang. Ada dong, pasti. Nah, ini untuk format penilaiannya, ini bisa dilihat ya, ini seperti ini untuk format penilaiannya itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk project akan dijelaskan oleh kawan dari kami. Dadah! Halo. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang pedoman dan format penilaian dari project kelompok Perbal. Nah, yang pertama itu ada project vlogger. Nah, dalam project pedoman penilaian untuk vlogger ini, aspek yang dinilainya itu ada konten, lalu ada presentasi, dan ada interaksi. Nah, ketiga aspek yang dinilai ini mempunyai skala 1 sampai 3. Untuk selanjutnya ada project apa, Kang Raffi? Selanjutnya itu ada presenter dengan salah satunya yaitu ada kejelasan dan artikulasi. Selanjutnya ada penguasaan materi dengan kedua aspek tersebut dinilai dengan skala 1 sampai 3. Nah, selanjutnya itu ada pedoman penilaian storyteller. Yang pertama itu ada kemampuan bernarasi, selanjutnya ada kreativitas, dengan keduanya yaitu dua aspek tersebut mencakup 1 sampai 3 skala. Nah, setiap format penilaiannya itu ada di setelah pedoman penilaiannya itu sendiri ya, Kang Revi. Nah, untuk selanjutnya itu ada project monolog. Nah, dalam pedoman project monolog ini ada ekspresi dan emosi, lalu ada gestur dan gerakan, dan ada kejelasan artikulasi. Nah, ketiga aspek yang dinilai tersebut memiliki skala 1 sampai 3 dan di bawahnya ada format penilaiannya. Untuk yang terakhir ada apa, Kang Raffi? Yang terakhir yaitu ada stand up comedy dengan aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu kemampuan serta kejelasan dan artikulasi. Selanjutnya ada struktur dan alur komedi. Yang selanjutnya itu ada interaksi dengan audiens. Nah,
Dari ketiga aspek tersebut, masing-masing memiliki diukur dengan 3 skala, yaitu 1 sampai 3. Demikian penjelasan proyek dari kelompok kami, kelompok verbal. Terima kasih. Annyeonghaseyo, hari ini aku bikin A Day in My Life di vlog aku. Sekarang aku mau ke lab prodi aku untuk mengerjakan kerja kelompok. Nah, kita buka dulu, jangan lupa lepas sendal. Wow, wah, kelompok aku udah ada. Sebentar. Halo guys, masuk vlog aku. Dadah. Kalian apa kabar? Iya, Enda kenapa? Udah rapi dulu deh. Enggak, aku ini nggak boleh salaman lawan jenis kata mama. Oke Gimana, bro, bro? parah. Viewers gue naik bro kemarin. Soalnya gue kemarin bikin video TikTok dimasukin ke YouTube, jadi banyak banget gitu. Gue izin nggak apa-apa kan bikin video? Nggak apa-apa. Oke, gue ambil tripod dulu deh. Nah, jadi nih kelompok-kelompok aku ada Rehan, Revi, sama Endah. Tapi Endah apa malu? Kenapa Enda kok ditutup-tutupin gitu sih? Endah kan kita mau kerja kelompok. Ini Saskia lagi buat vlog loh, ntar bisa dapetin uang tau Enda. Aku malu kalau di kamera. Hah? Malu. Kenapa malunya? Ya malu ini. Tapi kan nggak apa-apa, Enda cantik tahu. Dia emang kesuka kamera. Coba kamu lihat ke kamera, cantik nggak? Cantik kan? Ih, ya ampun, ya udah kita kerjain dulu yuk. Yuk, aku bikin yang LKPD ya. Nanti Oh, ntar ya. Nomor 7. Kenapa aku masuk ini? sekarang aku udah selesai ngerjainnya. Semoga nilai kita bagus. Nanti aku review di TikTok aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke. Kalian harus kenalan ya sama teman-teman aku. Teman-teman aku ini walaupun bukan selebgram, tapi mereka terkenal di kampusnya. Ada Rehan. Halo guys, aku Raihan, aku temennya Saskia yang paling cantik ini deh. Nah, jadi kita lagi buat video ini ya, vlog aja karena kita sambil nugas ya. Ya. Nah, ini ada teman aku juga. Halo guys, saya Revi Wijaya, tapi nama panggilan keluarga saya Reja. Saya teman Saskia, tapi saya lumayan deket rumahnya sama Saskia. Iya. Kamu ngomong. Aku gak mau, malu. Ih, kenapa dia gak mau? Kenapa, Enda? Kudu era gitu. Enda, kamu tahu gak? Kamu tuh harus bisa bersosialisasi, interaksi. Kamu tahu gak ya? Aku tuh kan sama vlog nih dari beberapa tahun yang lalu. So, aku tuh punya teman-teman selebgram, punya teman-teman pena, bahkan aku sendiri kirim mereka walaupun aku gak kenal. Karena aku bisa berinteraksi. Kamu harus bisa, dah. Aku malu, Saskia. Iya, Enda, sekarang tutup mata kamu, tutup. Tarik nafas dalam-dalam, bayangin kalau misalkan di kamera itu adalah orang-orang impian yang pengen kamu temui, idola-idola kamu. Kamu harus ngomong ke kamera biar ketemu sama mereka. Sekarang buka mata. Gak bisa, malu. Kayaknya Enda harus ada trip and trip dari aku deh. Soalnya aku juga dulu gak seberani ini bikin vlog-vlog gini. Dulu bisa gara-gara Adit Sopo Jarwo. Kalau aku sih aku tuh kayak belajar kalau ketemu orang baru tuh selalu kenalan yang pertama. Terus aku tuh selalu bahas-bahas tentang hobi-hobi mereka. Jadi biar nyambung ngobrolnya sama aku. Terus aku juga sering tukeran Instagram, terus DM-an. Jadi interaksi sosial aku sama teman-teman tuh luas banget. Rehan, kalau kamu gitu gak? Aku sih juga gitu ya, bener yang disampaikan juga sama Saskia. Kalau misalnya kitanya itu bisa pede Ninda, itu tuh bener-bener ada manfaatnya banget buat kita gitu. Contohnya nih, aku tuh punya usaha dagangan. Nah, karena relasi aku dari aku sering kenalan sama orang, berinteraksi sama orang, jadinya tuh ketika aku dagang tuh bisa cepet habis gitu. Padahal Ih, kamu kayak yang si Mail ya? iya, aku gitu soalnya aku lagi mencari banyak uang gitu. Kalau kamu, Revi? Kalau aku karena aku suka ikut kajian-kajian, terus ikut mabar-mabar juga.
aku sering kenalan sama teman-teman virtual aku, sering ketemu sama orang-orang di kajian bahkan yang lebih tua, jadi aku jadi tahu mereka tuh cara jadi bapak yang baik gimana ke anak-anaknya. Terus cara kenalan sama orang yang bahkan belum pernah kita temuin di dunia game, dunia online. Dah, ini kan ada 3 tips and trick dari aku, Rehan dan Repi. Coba sekarang dia implementasiin gimana? Iya, Ya, coba dah, kamu ya pasti dah. bisa. Nanti dah. nih viewersnya naik, jadi kita live. Ya, Iya. cobain deh. Gimana ngomongnya? Halo, aku Endah, aku temannya Saskia, aku juga temannya Revi, Raihan. Sekarang aku mau mencoba untuk percaya diri di depan kamera. Ih, keren banget. Gila, keren banget vlog gue hari ini, day in my life. Bisa Enda jadi ngomong, padahal dia pemalu banget, gila. Rev, aku harus closingan. Nah, halo teman-teman, jadi kemarin itu sebenarnya kita dapat materi penjelasan dari ibu guru tentang sosialisasi dalam masyarakat dan ada yang namanya itu agen sebaya. Nah, tadi Saskia menjalankan peran sebagai agen sebaya untuk melakukan sosialisasi kepada teman kita juga yang sebaya, yaitu Enda. Nah, karena Saskia melakukan sosialisasi kepada Enda jadi lebih paham mengapa Enda perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, yaitu dengan cara simpelnya itu melalui vlog. Begitu, terima kasih. Wah, gila. Jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Ini berbobot banget vlog gue hari Share ini. yang banyak gitu ya. Parah. Nah, sekarang kita akan menampilkan kisi-kisi penulisan soal yang sudah dibuat oleh kelompok 1 verbal yang akan dibacakan oleh Kang Revi. Nah, kelompok 1 verbal itu membuat kisi-kisi yang pertama dengan mencantumkan identitas dari kisi-kisi tersebut. Yang pertama ada jenjang pendidikan, selanjutnya ada mata pelajaran, selanjutnya ada kurikulum, yaitu kami menggunakan standar kurikulum Merdeka, selanjutnya ada tingkat kelas atau semester, yaitu kelas 7 dan semester ganjil, dengan jumlah soal sebanyak 10, serta bentuk soalnya itu sebanyak ada pilihan ganda dan ada uraian. Nah, selanjutnya untuk alokasi waktu pengerjaan yaitu sebanyak 45 menit. Nah, kami itu mengambil tema yang pertama, tema 1, yaitu keluarga awal kehidupan. Nah, untuk penjelasan dari kisi-kisi ini, kami menerapkan pembagian kisi-kisi berdasarkan level kognitif, yaitu dari C1 sampai C6. Nah, bisa dilihat sendiri di belakang, bisa dilihat dan sudah ditampilkan bahwa C1 merupakan kategori soal dengan tingkat mudah, C2 pun termasuk mudah, C3 termasuk sedang, C4 termasuk sedang, sedangkan C5 dan C6 termasuk soal dengan tingkat kesukaran susah atau sukar. Nah, kisi-kisi yang telah kami buat itu berjumlah 10 soal yang terdiri dari 7 pilihan ganda dan 3 esai. Nah, selanjutnya Kang, kita ini dari kelompok verbal memuat indikator dan juga teks objektif. Nah, adapun identitasnya sebagai berikut, ada jenjang, mata pelajaran, kurikulum sampai dengan subtema. Nah, sebelum itu kita juga membuat petunjuk umum sebelum mengerjakannya. Ada 10 nih Kang. Nah, 10 ini merupakan berdoa sampai dengan lembar soal tidak boleh dicoret-coret. Nah, yang nomor 1 apa sih Kang soalnya? Nah, kemudian kalau misalnya tadi sudah dijelaskan oleh Tes Saskia mengenai petunjuk umum, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam kisi-kisi soalnya gitu. Nah, sebelum itu kita melihat dulu dari bagian indikatornya. Di sini dijelaskan bahwasanya disajikan gambar piramida dan candi Borobudur. Peserta didik dapat mengidentifikasi salah satu contoh dari jenis sumber sejarah. Nah, karena ini indikatornya, maka bentuk soalnya seperti apa? Nah, seperti ini untuk tes Saskia. Jadi, soal itu dibuat berdasarkan dari indikatornya. Oke. Nah, begitu. Dan ini pun kita sesuaikan dengan Level kognitifnya sendiri, mulai dari yang mudah sampai ke tingkat yang lebih susah atau lebih sukar, seperti itu. Selanjutnya pun ada nomor-nomor yang merupakan sesuai dengan level kognitifnya Kang ya. Iya. Setiap nomor semakin besar maka level kognitif juga semakin tinggi. Iya, betul sekali.
Nah, sekarang adalah penjabaran tentang kartu soal dan juga pedoman penskoran nih Kak Endah. Nah, sebelumnya ini ada identitasnya dulu, mulai dari jenjang pendidikan, mata pelajaran, kurikulum, sampai dengan tema. Nah, ada apa aja sih Kak? Nah, lanjut aja ke soal nomor 1, di mana ada ruang lingkup materi, indikator, soal, level kognitif, serta nomor soal, seperti yang bisa dilihat pada layar. Nah, untuk selanjutnya itu ada pedoman penskorannya nih Teh Saskia. Ada aspek yang diujinya, ada pemahaman siswa, cara menjawab. Nah, cara menjawab itu sendiri ada 3, ada sistematika, tulisan, serta membuat list atau tabel yang diberi beberapa skor. Lalu selanjutnya ada nomor berapa nih Saskia? Nomor 2. Nah, semakin tinggi nomornya, semakin tinggi juga level kognitifnya. Iya. Nah, level kognitif pada nomor 2 ini adalah C4, yang mana kita menyediakan barcode untuk video yang akan disimak oleh peserta didik nanti. Adapun pedoman penskorannya seperti berikut. Ada permasalahan pada video dan juga cara menjawab. Selanjutnya ada nomor 3. Nah, dalam nomor 3 ini seperti yang sama sebelumnya, ada ruang lingkup materi, indikator soal, level kognitif, serta nomor soal. Nah, level kognitif pada nomor 3 ini adalah C5. Nah, pada soal ini ada 2 ilustrasi nih Teh Saskia, seperti yang bisa dilihat pada layar. Nah, ada juga pedoman penskorannya, di mana aspek yang diuji itu ada pemahaman siswa dan cara menjawab. Oke. Kita udah masuk segmen tentang refleksi nih. Guys, kelompok verbal, kelompok 1. Nah, selama penugasan teman-teman nih, selama selesai ini gimana rasanya Rehan? Kalau misalnya dari aku sendiri buat penugasan dari Bu Yani ya, sebenarnya bisa dibilang cukup seru, cukup menarik, dan ini merupakan suatu pengalaman yang baru karena ternyata untuk evaluasi seperti ini ya gitu, untuk gambaran guru kalau di belakang layar membuat soal tuh seperti ini, indikatornya seperti ini, cukup ribet juga gitu kalau dilihat-lihat dari itunya. Kalau Enda gimana Enda? Kalau aku iya sih sama kayak Raihan, kurang lebih seperti itu. Jadi mengetahui gimana kalau misalnya kita jadi guru nanti. Jadi nanti misalnya kalau misalnya kita jadi guru, kita nggak kebingungan nih, karena kita emang udah terbiasa dikasih tugas seperti itu. Dan untungnya sekelompok sama kalian. Jadi setiap malam itu kita ngerjain tugasnya itu bareng-bareng, Google Meet ya, betul Repi? Kalau Repi gimana? Kalau dari saya sebenarnya agak kesel sih, karena gimana ya, kalau sama matkul Bu Yani itu sama matkul lain, Bu Yani itu ngasih tugas dulu baru ngejelasin. Kalau matkul lain itu ngasih petunjuk dulu baru nanti ngasih tugas gitu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan kita salah gitu. Mungkin memang kita pengen dituntut biar lebih nyari tahu gitu, biar kita bisa belajar lebih mandiri. Kalau menurut kamu Menurut Saskia gimana nih? Kalau menurut aku itu evaluasi pembelajaran ini jadi bikin kita komunikasi sama kelas sebelah. Ya, misalkan kelas sebelah, aduh hari ini, minggu ini tugasnya apa? Boleh minta contohnya nggak? Gitu. Jadi mempererat lagi tali persaudaraan antara angkatan sih kalau aku. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk pastinya kesan dan kesan dari Bu Yani pasti ada banget kan buat kita. Nah, mungkin dari Revi dulu deh untuk kesan dan pesan untuk pembelajaran dari sama Bu Yani itu gimana? Kesannya Bu Yani itu keren banget, sangat energik sekali, sangat antusiasmenya sangat tinggi. Pesannya mungkin tahun depan kalau bisa 1 SKS saja. Oke, Endah gimana? Pesan dan kesan untuk Bu Yani, pesannya dulu kali ya. Boleh. Pesannya untuk Bu Yani mungkin lebih ke harus lebih sabar lagi menghadapi mahasiswa yang emang mengertinya itu agak susah gitu loh, susah paham gitu. Terus untuk kesannya itu seru banget, soalnya emang benar-benar setiap perkuliahan itu kita kursinya itu kan per kelompok kan, jadi lebih chemistry-nya kita lebih kuat sekali ya. Sampai kita punya jargon gak sih? Nanti di akhir. Rehan, gimana? Nah, kalau dari aku sendiri buat kesan ke Bu Yani itu untuk pembelajarannya bisa dibilang cukup seru gitu. Kalau misalnya aku melihatnya sosok Bu Yani itu lebih
profesionalnya sih, karena jujur aku baru lihat dosen yang ketika lagi kerja kelompok tuh dia yang observasi satu persatu kelompoknya, oh bagaimana penilaiannya gitu, dan mungkin kita juga harus belajar bagaimana penilaian yang benar-benar secara objektif gitu. Entah itu nilainya kecil ataupun besar, pokoknya itu dilihatnya dari objektif kitanya gitu, dan menuntut kita untuk bisa lebih aktif. Nah kalau dari Saskia gimana? Oke, yang pastinya kalau udah melihat sosok Bu Yani yang sangat Masya Allah, pasti hati duduk ser, pasti banget itu. Tapi ternyata di balik itu semua, kita jadi lebih berani Kang, lebih berani kayak, ayo kita hadapin minggu-minggu ini bersama evaluasi. Gitu. Dan untungnya dipertemukan dengan kelompok yang Masya Allah sangat membantu, kayak tolong Ren, Bisa backup gitu. iya backup aku, tolong Han, tolong dah yang bisa, apalagi kalau fotokopi, masalah fotokopi aja kita gantian ngeprint itu kayak Masya Allah tabarakallah banget gitu. Jargon kita dulu dah. Oh, jargon kelompok satu verbal. Bawel, cawel. Sekarang kita mau kasih buat Bu Retno. Mungkin dari Endah dulu. Untuk Bu Retno, pesan dan kesan nih. Ya. Kesannya untuk Bu Retno, keren banget Bu Retno udah sabar menghadapi kelas B gitu. Terus kesannya Bu Retno sangat mengayomi kita. Jadi ketika kita kebingungan, Bu Retno itu tetap menjelaskan dengan sabar begitu. Kalau dari Revi gimana? Kalau dari aku, Bu Retno keren banget, saling seperti komplementer. Jadi pelengkapnya buat Bu Yani gitu. Semoga Bu Retno tahun depan masih jadi dosen evaluasi. Ya. Kalau buat Rehan gimana? Nah kalau buat aku sendiri kesan pesannya buat Bu Retno sama ya seperti Endah tadi, emang benar-benar sabar, mengayomin gitu, apalagi untuk khususnya untuk PJ dari mata kuliah evaluasi ini ya, itu kan menjadi jembatan penghubung kita untuk ke dosen maunya seperti apa dalam hal penugasan gitu. Dan alhamdulillahnya dari Bu Retno tuh fast respon lah gitu nggak hilang-hilangan gitu. Kalau dari Saskia? Ih, Masya Allah banget ya adanya Bu Retno sebagai pendamping Bu Yani, itu sangat membantu sekali kami mahasiswa yang bisa sedikit banyak yang mengeluh gitu. Tapi di balik mengeluhan kita ada perbaikan-perbaikan yang kita dapat. Oke, itu aja sih. Terima kasih Bu Retno.